Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Kimia 1001. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang teori atom Niels Bohr dan konfigurasi elektronnya. Untuk itu, sebelum kita lanjutkan untuk video ini, yang belum subscribe, saya mohon untuk bisa subscribe dan bunyikan lonceng, sehingga Anda akan mendapatkan pemberitahuan ketika ada video-video baru yang akan kami share. Baiklah, teori atom Niels Bohr dan konfigurasi elektronnya, kita mulai saja. Sebelumnya kita sedikit mengingat tentang perkembangan teori atom yang telah kita pelajari. Teori atom yang pertama adalah teori atom John Dalton. Mungkin Anda masih ingat gambarnya semacam ini, teori atom John Dalton. Inti dari teori ini, konsep utamanya adalah atom merupakan unit terkecil dari pembangun unsur, atau atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur. Itu teori atom John Dalton. Kemudian teori yang kedua adalah teori dari J.J. Thomson. Teori atom J.J. Thomson sudah mengalami perkembangan dibandingkan teori atom John Dalton. Jadi teori atom dari awal sampai akhir itu bersifat saling menyempurnakan, bukan saling menyalahkan. Itulah konsep yang bisa kita ambil dari sejarah perjalanan para ahli-ahli kimia. Dalam teori atom John Thomson, konsep utamanya adalah di dalam atom ternyata ada muatan listrik. Ada materi partikel subatom, yaitu ada proton, ada elektron, dan ada neutron. Sehingga konsep tentang atom adalah bagian yang terkecil dari suatu unsur, itu dengan sendirinya sudah gugur dengan ditemukannya partikel-partikel subatom. Ternyata di dalam atom masih ada partikel-partikel yang lebih kecil lagi, yaitu proton, elektron, dan neutron. Cuma menurut teori atom John Thomson, J.J. Thomson ini, posisi dari proton, elektron, dan neutron masih menyebar. Kemudian teori berikutnya adalah teori Rutherford dengan percobaan hamburan sinar alfa. Teori ini, konsep utamanya adalah ditemukannya inti atom. Sehingga di dalam atom itu terdapat inti atom. Inti atom isinya adalah proton dan neutron. Jadi proton dan neutron berada di inti atom. Sedangkan elektron bergerak mengelilingi inti atom. Ini konsep dari Rutherford. Jadi penemuan inti atom itu oleh Rutherford dengan menggunakan percobaan sinar alfa. Mungkin Anda bisa lebih memahaminya dengan kembali lagi membaca tentang teori atom Rutherford. Kemudian yang menyempurnakan teori atom Rutherford ini adalah Niels Bohr. Sehingga muncul teori atom berikutnya, yaitu teori atom Niels Bohr. Niels Bohr konsep utamanya adalah atom memiliki inti atom, yang di dalam inti atom itu terdapat proton dan neutron. Sedangkan kulit-kulit atom berada atau berisi elektron, atau elektron berada pada kulit-kulit atom, sehingga kulit-kulit atom atau orbit atom. Seperti halnya kalau kita bisa membayangkan sistem tata surya kita dengan pusatnya ada di matahari, kemudian bumi sebagai planet, ada Mars, ada Saturnus, ada Uranus, itu berputar, mengorbit pada matahari. Sehingga ini bisa kita bayangkan sebagai sebuah sistem tata surya yang kecil. Atom itu ada intinya, isinya proton dan neutron, yang menjadi pusat masanya, kemudian elektron berada pada kulit-kulit tertentu. Nah, ini yang akan kita bahas nanti, bagaimana elektron itu tersusun pada kulit-kulit elektron, menurut teori Niels Bohr. Kemudian ini ternyata belum sempurna, karena masih ada teori berikutnya lagi, di mana kita membahas tentang atom. Ternyata di dalam atom ada elektron, atom itu sudah bagian yang paling kecil, ternyata di dalamnya ada elektron. Menurut Niels Bohr, elektron berada pada orbit tertentu, sehingga para ahli lain meragukannya untuk bisa menentukan elektron itu tidak berada pada orbit-orbit tertentu, tetapi pada
orbital tertentu, pada wilayah yang memungkinkan ditemukannya elektron. Wilayah ditemukannya elektron. Sehingga keberadaan elektron di dalam atom itu adalah sebuah kebolehjadian. Ini yang akan kita bahas pada video-video berikutnya, insya Allah. Pada video kali ini kita akan konsen pada pembahasan tentang teori atom Niels Bohr atau konfigurasi elektron menurut Niels Bohr. Atau kita membicarakan tentang posisi-posisi elektron pada kulit atom. Oke, mari kita mulai susunan elektron dalam atom sesuai dengan teori Niels Bohr tadi. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya elektron itu berada pada kulit-kulit atom. Ada kulit paling dalam, ini dikatakan kulit nomor 1, N sama dengan 1. Kemudian kulit nomor 2 berarti lebih luar, kulit nomor 3, kulit nomor 4. Kulit nomor 1 yang paling dekat dengan inti, itu kulit yang memiliki tingkat energi yang paling rendah. N sama dengan 1, atau nanti disebut sebagai kulit nomor 1. Kemudian berikutnya ini adalah N sama dengan 2, atau kulit nomor 2, dan seterusnya. Kulit nomor 1 ini diberi nama kulit K, kemudian L, kemudian M, kemudian N, kalau ada lagi kemudian O, dan seterusnya. Sehingga aturan-aturan yang berlaku di dalam konfigurasi elektron ini adalah yang pertama, elektron itu tersusun dari tingkat energi yang paling rendah atau kulit yang paling dalam, sehingga elektron itu begitu teraturnya. Hingga elektron tersusun dari kulit yang paling dalam. Kalau paling dalam sudah penuh, baru kulit lebih luar. Sudah penuh, keluar lagi. Ini konfigurasi elektronnya. Jadi elektron tersusun mulai dari tingkat energi yang paling rendah. Kemudian aturan yang kedua, jumlah elektron maksimum dalam tiap kulit itu dirumuskan sebagai 2N kuadrat. N tadi adalah nomor kulitnya. Nomor kulit 1, 2, 3, dan 4. Kulit K, berarti kulit K itu kulit dengan N nomor 1. Sehingga daya tampungnya adalah 2 kali 1 kuadrat, karena kulit nomor 1. 2 kali 1 kuadrat berapa? 2. Sehingga kulit K ini hanya menampung 2 elektron maksimum. Kemudian kulit berikutnya adalah kulit L. Berarti kulit L adalah kulit nomor 2, N2. Sehingga daya tampungnya adalah 2 kali 2 kuadrat. Berapa? 8. Kulit berikutnya adalah kulit K, L, M. Kulit M berarti kulit N sama dengan 3. Jadi daya tampung maksimum kulit M adalah 2 kali 3 kuadrat, 18. Kemudian kulit N, berarti ini kulit berikutnya, kulit nomor 4, dengan daya tampung ada 2 kali 4 kuadrat, ada 32. Sehingga nanti kalau kulit O, berarti kulit nomor 5, berarti 2 kali 5 kuadrat, 50 elektron, dan seterusnya. Ini daya tampung maksimum masing-masing kulit. Kemudian aturan yang ketiga, elektron valensi atau elektron yang berada pada kulit paling luar. Elektron valensi ini sementara diterjemahkan sebagai elektron yang berada pada kulit paling luar, maksimum jumlahnya 8. Oke, mari kita terapkan aturan-aturan ini dalam menyusun konfigurasi elektron unsur-unsur atau dalam mengetahui posisi elektron di dalam unsur-unsur. Kita lihat contoh yang pertama, unsur magnesium. Unsur magnesium nomor atomnya 12. Nomor masanya 24. Anda mungkin masih ingat ketika lambangnya semacam ini, angka 12 ini adalah pena. Ini menunjukkan jumlah proton itu sama dengan jumlah elektron sama dengan nomor atomnya. Jadi kalau nomor atomnya 12, maka jumlah protonnya ada 12. Kemudian nomor massa yang atas ini, nomor massa itu adalah jumlah proton ditambah jumlah neutron. Jumlah proton ditambah jumlah neutron. Jumlah proton tambah neutron 24, sedangkan protonnya sudah 12, sehingga neutronnya adalah 24 dikurangi 12.
sama dengan 12. Angka yang bawah ini tadi, jumlah proton akan sama dengan jumlah elektron, sehingga elektronnya jumlahnya juga 12. Nah, kita akan membahas di mana letak 12 elektron ini. 12 elektron di dalam atom magnesium akan tersusun pada kulit K, L, M. Kita lihat. Kulit K tadi, daya tampung maksimumnya adalah 2. Nah, dari 12 elektron ini, yang 2 elektron menempati pada kulit K. Pada kulit K diisi 2 elektron. Berarti masih 10. Nah, kulit L, daya tampungnya hanya 8 elektron. Sehingga 2, 8. Sehingga sudah 10 elektron. Dari 12 berarti masih sisa 2. Maka 2 ini akan berada pada kulit M. Sehingga kalau kita baca, jumlah kulit yang terisi ada kulit K, ada kulit L, ada kulit M. Jumlah kulit yang terisi ada 3. Nah, jumlah kulit yang penuh, kulit K penuh, kulit L penuh, kulit M belum penuh, karena penuhnya kulit M itu adalah 18. Sehingga jumlah kulit yang penuh baru 2. Kemudian elektron valensi, elektron yang berada pada posisi kulit paling luar, ini ada 2. Pintar, 2. Oke, kita ambil contoh berikutnya biar Anda lebih paham lagi. Contoh yang kedua misalnya kalsium. Kalsium nomor atomnya 20. Nomor masanya ada 40. Sehingga kalsium itu memiliki proton sejumlah 20. Neutronnya, jadi nomor massa itu proton tambah neutron. Proton tambah neutron 40. Protonnya sudah 20. Sehingga neutronnya ada 20 juga. Kemudian elektronnya adalah 20. Proton sama dengan elektron sama dengan nomor atom. Nah, 20 elektron ini posisinya seperti apa? Konfigurasinya. Kita lihat. Kulit K, L, M, N. Kulit K isinya 2. Kenapa 2? Maksimum sudah penuh. 20 dipotong 2 di sini. Kulit L, 8. Sudah penuh. 2, 8. Sudah 10 elektron. Kalau M itu sebetulnya bisa ditampung di sini semuanya. Karena ini diisi 10 pun belum penuh. Karena penuhnya ini 18. Tapi kalau posisi semacam ini, maka elektron valensinya menjadi 10. Nah, ini yang melanggar peraturan ketiga tadi. Bahwasanya elektron valensi itu maksimum 8. Sehingga posisi 10 di sini adalah salah. Ya, kalau salah, maka diambil penuh sebelumnya berapa? 8. Sehingga yang 10 ini dipecah menjadi 8 berada pada kulit M, sisanya masih 2 pada kulit N. Oke, bisa dipahami. Jadi 10 ini, kenapa kok nggak boleh 10? Karena kalau 10 di sini, ini posisinya sebagai elektron valensi. Elektron valensi maksimum hanya 8. Hingga 10 ini 8, 2. Oke, sehingga kalau kita baca, maka jumlah kulit terisinya ada berapa? Ada 4. Ada kulit K, ada kulit L, kulit M, kulit N terisi. Yang penuh berapa? Yang penuh hanya 2, yaitu kulit K, kulit L. Kulit M terisi, belum penuh. N terisi, tapi belum penuh. Sehingga yang penuh 2. Elektron valensinya adalah berapa? 2. Elektron yang berada pada kulit yang paling luar. Nah, ini sebetulnya bisa kita lihat unsur magnesium itu. Kalau di dalam sistem periodik unsur, boleh Anda lihat di sistem periodik unsurnya. Di dalam sistem periodik unsur, unsur magnesium itu berada pada golongan 2A. Berada pada golongan 2A. Ya, 2A. Berada pada 2A. Periodenya periode 3. Periode 3. Nah, golongan 2A ini diperoleh karena elektron valensinya 2. Jadi elektron valensi ini akan merujuk pada posisi golongannya. Nah, periode 3 itu akan merujuk dari jumlah kulit terisi. Sehingga jumlah kulit terisinya 3. Demikian juga dengan kalsium. Kalsium itu elektron valensinya 2. Sehingga kalsium itu akan berada pada golongan 2A.
di dalam sistem periodik unsur. Ya, silahkan dilihat. Kemudian berada pada periode keempat. Periode keempat, lajur keempat. Dari mana? Dari sini jumlah kulit terisinya ada 4. Ini merujuk pada nomor periode. Sedangkan elektron valensi ini merujuk pada golongan. Ya, silahkan dilihat. Nanti Anda kimia harus familiar juga dengan namanya sistem periodik unsur. Oke, kita lanjutkan pembahasannya. Kripton. Kripton nomor atomnya 36. Nomor masanya 84. Sehingga protonnya 36, neutronnya 48. Dari mana 48? 84 dikurangi 36. Kemudian elektronnya 36. Bagaimana 36 ini tersusun di dalam atom? Kita lihat kulitnya, KLMN, mungkin ada O-nya juga. K itu maksimum isinya 2 tadi. Sehingga 36 dikurangi 2 masih 34. L maksimum 8, baru 10. M bisa terisi penuh, 18. Karena 2 tambah 8, 10, tambah 18 baru 28. Masih sisa 8. Masuk di kulit N. Ini 8 maksimum sebagai elektron valensi, sehingga tidak melanggar aturan yang ketiga tadi. Sehingga dari sini kita akan tahu apa namanya jumlah kulit terisinya berapa, ada 4. Kemudian jumlah kulit penuhnya ada berapa, 3, karena K penuh, ini penuh, kemudian L penuh, kemudian M juga penuh. Dan ada 3. Kemudian elektron valensinya ada berapa? 8. Elektron valensi 8. Ini di dalam sistem merujuk, sistem periodik unsur akan merujuk dia berada pada golongan 8A. 8A. Kemudian jumlah kulit terisi 4. Ini dia akan merujuk, dia akan berada pada periode keempat. Silahkan dicek di sistem periodik unsur. Contoh berikutnya, kita berikan atom cesium. Atom cesium ini memiliki nomor atom 55 dan nomor massa 133. Dari sini kita akan memperoleh bahwasanya, mengetahui bahwasanya jumlah proton yang dimiliki cesium 55, jumlah neutronnya 78 dan elektronnya 55. 55 elektron ini tersusun dalam kulit K, L, M, N, O, P mungkin. Kulit K akan terisi penuh 2. Kulit L terisi penuh 8. Kulit M terisi penuh 18. Ini baru ada 28. Sehingga kulit N-nya ini kalau terisi penuh 32. Tapi karena ini 55 dikurangi 28 ada 27. Sehingga N-nya 27. Ini belum penuh. Tetapi ini tidak boleh karena posisi elektron valensi tidak boleh lebih dari 8. Sehingga 27 ini tidak bisa menjadi elektron valensi. Penuhnya sebelum 27 adalah 18. Sehingga kita pecah lagi 18, sisanya masih 9. Kalau 9 sebagai elektron valensi pun ini masih tidak diizinkan. Sehingga 9 kita pecah menjadi 8 dan 1. Sehingga dari sini kita dapatkan jumlah elektron valensinya ada 6, jumlah kulit terisinya ada 6, jumlah kulit penuhnya ada 3, kulit K, L, M. Kemudian elektron valensinya ada 1. Ya, sehingga dari sini kita dapatkan cesium itu akan berada pada golongan 1A, Dari mana 1A? Karena elektron valensinya ini adalah 1. Sedangkan berada pada periode 6, pada baris ke-6, karena jumlah kulit terisi ada 6 ini. Oke, kemudian kita akan lihat bagaimana jika mode soalnya sedikit berbeda. Misalnya semacam ini. Unsur X memiliki 4 kulit terisi, 2 kulit penuh, dan 1 elektron valensi. Jika jumlah neutronnya 20, tentukan nomor massa dan lambang atom unsur tersebut. Kita akan melihat jumlah kulit yang terisi ada 4. K, L, M, N. Kita siapkan begitu. Kemudian elektron valensinya 1. Kemudian jumlah kulit
terisi ada 4, 2 kulit penuh, berarti kulit K dan kulit L. M-nya itu kalau penuh 18, tapi soal ini hanya 2 kulit yang penuh, sehingga kulit M itu tidak penuh. Kalau tidak penuh maka tapi terisi. Nah, terisi berarti penuh sebelum 18 ada 8. Sehingga kita lihat dari sini susunan elektronnya K2, L8, M8, N1. Sehingga jumlah elektronnya ada 19. Kemudian jumlah neutronnya 20. Kalau demikian kita bisa menentukan bahwa nomor masanya ada 39. Dari mana? 19 ditambah 20. Nah, dari sini kita akan tahu lambang dari ini adalah kalium. Nomor atomnya 19, nomor masanya 39. Demikian yang dapat kami sampaikan di dalam video ini. Sekali lagi, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa untuk subscribe dan bagikan video ini ke teman-teman Anda. Mudah-mudahan video ini juga bermanfaat bagi orang lain. Sekali lagi, ini adalah sebuah alternatif. Jangan lupa berdoa kepada Allah, senantiasa bersyukur ketika kita diberikan kefahaman dalam belajar. Karena kita hanya berkewajiban untuk belajar, yang menentukan adalah Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup pertemuan ini dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.